sedikit biografi dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu ini. Nama beliau Uwaimir ibnu Zaid al-Ansari, Abu Darda. Beliau termasuk dari kalangan pembesar sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan ketika disebutkan ulama yang sering mengeluarkan untaian-untaian nasihat yang indah dari kalangan sahabat, maka Abu Darda lah ini masuk dalam barisan tersebut. Beliau juga dikenal dengan sebutan Hakim hadhil ummah wa sayyidul qurra bi Dimask. Beliau pula, kata para ulama, ma'dudun fi man jama'al Qur'an fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari orang yang mengumpulkan Al-Qur'anul Karim di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakim hadhil ummah, julukan untuk Abu Darda radhiyallahu taala an. Orang yang sering memberikan wasiat-wasiat emas dari kalangan umat ini. Beliau pula tadi telah kita sebutkan termasuk dari kalangan orang yang mengumpulkan Al-Qur'anul Karim di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan dan menukilkan ucapannya Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, "Matan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yajma' al-Qur'an ghaira arba'ah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dan yang mengumpulkan Al-Qur'anul Karim itu hanya 4. Ini 4 dari kalangan para sahabat yang mengumpulkan Al-Qur'anul Karim sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Az-Zahabi rahimahullah, Abu Darda. Yang pertama Abu Darda. Wa Mu'adz, kemudian Mu'adz ibnu Jabal. Wa Zaid ibnu Thabit, Zaid ibnu Thabit, kemudian Abu Zaid. 4 orang dari kalangan sahabat yang mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. Dan ucapan Anas bin Malik ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau juga Abu Darda radhiyallahu taala an terkenal dengan ibadahnya. Beliau senantiasa berpuasa di siang hari dan menegakkan qiyamul lail di malam harinya. Itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, biografi singkat dari sahabat yang mulia yang insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan nukilkan untaian nasihat beliau yang indah insyaallah taala. Kata Syekh di sini, kata Syekh Muqbil ataukah Syekh Al-Muqbil rahimahullah, bukan Syekh Muqbil Yaman ya, ini seorang dosen. Wa min mawa'idhihi radhiyallahu ta'ala anhu li ahadi ikhwanihi, dan di antara petikan nasihat
Abu Darda radhiyallahu taala an kepada salah seorang sahabatnya, salah seorang temannya, iyyaka wa da'watal mazlum, berhati-hati engkau dari doanya orang yang terzalimi, orang yang teraniaya. Iyyaka wa da'watal mazlum, ini nasihat yang pertama. Berhati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang teraniaya. Hati-hati. Wa'lam anna qalilan yughnik khairun min katsirin yulhik. Kemudian Abu Darda melanjutkan nasihatnya. Wa'lam, ketahuilah bahwa sedikit dari harta tersebut akan tetapi mencukupkan kamu itu lebih baik dibandingkan harta yang banyak yang kemudian melalaikan kamu dari ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Lihat nih jemaah sekalian, begitu dalamnya nasihat dari Abu Darda radhiyallahu taala an. Wa'lam anna qalilan yughnik khairun min katsirin yulhik. Ketahuilah sedikit harta yang kemudian memberikan kecukupan kepada dirimu itu lebih bagus dibandingkan engkau memiliki harta yang banyak akan tetapi kemudian melalaikan kamu dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melalaikan kamu dari kampung akhirat. Kemudian nasihat yang ketiga dari beliau radhiyallahu ta'ala an, wa annal birra la yabla wa annal ithma la yunsa, dan sesungguhnya kata Abu Darda, sesungguhnya kebaikan tersebut tidak akan pernah sirna. Annal bir la yabla, yang namanya kebaikan tersebut tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah sirna. Wa annal itsma la yunsa, demikian pula yang namanya dosa itu tidak akan pernah dilupakan, tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Perhatikan ini jemaah sekalian, ketiga penggalan nasihat ini yang insyaallah ta'ala kita akan jabarkan secara singkat satu persatu insyaallah ta'ala. Diingat dulu ini, diingat-ingat tiga wasiat dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Iyyaka wa da'watal mazlum. Yang pertama, hati-hati kamu dari doanya orang yang teraniaya, orang yang terzalimi. Terlebih lagi kalau orang yang kita zalimi tersebut jamaah sekalian adalah orang-orang yang lemah. Hati-hati. Wa'lam anna qalilan yughnik khairun min katsirin yulhik. Ketahuilah bahwasanya sedikit dari harta tersebut yang memberikan kecukupan kepada dirimu itu lebih bagus dibandingkan banyak harta yang kemudian melalaikan kamu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa annal birra la yabla wa annal itsma la yunsa. Dan ketahuilah yang namanya kebaikan tersebut akan senantiasa tetap pengaruhnya, akan senantiasa ada kebaikan tersebut, akan senantiasa dicatat kebaikan tersebut, dan sesungguhnya dosa demikian pula tidak akan pernah dilupakan. Pelaku maksiat boleh saja melupakan dosanya, akan tetapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh radhiyallahu an, Abi Darda, falaqad nasaha wa aujaza wa ablagh, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
meridhai Abu Darda radhiyallahu taala an, falaqad nasaha wa aujaza wa ablaq. Sungguh Abu Darda telah memberikan nasihat yang singkat dan begitu mendalam. Itu nasihat yang singkat